Halo guys, perkenalkan nama saya Sondang Menita Sidauruk dengan NPM 1901 100008 dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang suku Convolvulaceae, yang dimana suku Convolvulaceae adalah suku kangkung-kangkungan yang biasa dimakan oleh manusia. Jadi, suku Convolvulaceae ini dicirikan oleh bunganya, yaitu bunga Campanulatus yang berbentuk seperti lonceng atau trompet. Nah, adapun bahan yang pertama yang akan kita bahas yaitu kangkung air dengan klasifikasi Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Solanales, famili Convolvulaceae, genus Ipomoa, spesies Ipomoa aquatica. Oke guys, nah ini dia tanaman dari kangkung air atau Ipomoa aquatica. Yang pertama, kita akan membahas tentang batangnya. Nah, batang ini merupakan batang herbaceus atau batang basah yang berbentuk bulat dan di dalamnya berlubang. Nah, tanaman ini juga memiliki buku-buku. Ini dia. Dan juga memiliki percabangan yang sangat banyak. Nah, biasanya tanaman ini batangnya berwarna hijau. Namun saat sudah tua, dia akan berubah warna menjadi warna ungu kecoklatan dan teksturnya lebih keras daripada batang yang masih muda. Selanjutnya kita akan membahas tentang daunnya. Nah, ini dia. Nah, daunnya ini memiliki tangkai. Nah, tangkainya ini bisa mencapai sampai 20 cm. Nah, untuk bentuk daunnya sendiri dia lebih mirip seperti bentuk hati, yang dimana ujungnya itu tumpul dan tepinya rata, serta permukaan pada bagian atas atau permukaan adaksialnya itu halus. Nah, pada permukaan bagian belakangnya dia terasa seperti kasar dikarenakan adanya pertulangan daunnya. Nah, daunnya ini berwarna hijau. Jadi, di ketiak daunnya ini bisa muncul tunas baru yang akan berubah menjadi percabangan yang baru. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah daunnya dan dari sini, dari ketiak daunnya muncul tunas baru yang akan menjadi percabangan yang baru. Selanjutnya kita bahas bunganya, yaitu bunganya yang berbentuk seperti lonceng atau trompet. Nah, bunga ini sendiri berwarna putih keunguan. Jadi bunga ini terdiri dari 5 sepala yang berlekatan, 5 petala yang berlekatan, 5 stamen dalam satu lingkaran, dan 1 ginosium yang terdiri dari 2-3 bagian. Selanjutnya yaitu buahnya. Nah, buahnya ini berasal dari ketiak daunnya. Nah, ini dia, memiliki tangkai yang sangat panjang. Jadi buahnya ini berbentuk seperti bulat telur, yang dimana di dalam satu buah ini bisa terdapat 2-3 buah biji. Nah, bijinya ini pada saat muda akan berwarna hijau, namun saat sudah tua akan berubah warna menjadi warna hitam. Kita lanjut untuk bahan yang kedua, yaitu ada kangkung darat. Nah, kangkung darat ini memiliki klasifikasi yaitu Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordonya Solanales, famili Convolvulaceae, genus Ipomoa, spesies Ipomoa reptansi. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang batang. Ini dia batangnya. Nah, walaupun ini termasuk kangkung darat, sama seperti kangkung air, batangnya ini termasuk batang herbaceus atau batang basah yang berbentuk bulat dan di dalamnya berlubang, sama seperti kangkung air. Perbedaannya dengan kangkung air adalah buku dari batang kangkung darat lebih pendek daripada batang kangkung air. Nah, sama seperti kangkung air, batangnya juga berwarna hijau. Sekarang pembahasan tentang daunnya. Ini dia. Nah, daunnya ini berbeda dengan kangkung air. Dia lebih berukuran panjang, serta pada kangkung darat daunnya lebih halus atau lebih lunak dan lebih cepat layu apabila dimasak daripada kangkung air. Nah, untuk permukaannya sendiri, permukaan pada bagian atas terasa halus dan berwarna hijau. Nah, untuk permukaan bagian bawah atau abaksialnya, dia terasa kasar karena adanya pertulangan daun serta berwarna hijau agak keputih-putihan. Daun kangkung darat ini berasal dari buku batangnya, yaitu yang memiliki tangkai.
Jadi biasanya tangkainya ini berkisar sampai 8 atau 9 cm. Nah, untuk letak daunnya yaitu dia berseling yang tumbuh di buku-buku dari batangnya. Nah, untuk bunga dari kangkung darat, dia berbentuk seperti trompet atau bunga campanulatus yang berwarna putih bersih. Jadi dari kedua bahan tadi yaitu kangkung darat dan kangkung air, saya bisa menyimpulkan perbedaannya yaitu yang pertama pada daunnya. Yang pada kangkung darat daunnya lebih panjang dan juga lebih halus atau lebih lunak daripada kangkung air sehingga pada dimasak daun kangkung darat lebih cepat layu daripada kangkung air. Yang kedua dari batangnya. Batang dari kangkung darat lebih lunak daripada kangkung air, serta ruas-ruas batangnya atau buku-buku batangnya lebih pendek di tanaman kangkung darat daripada kangkung air. Yang ketiga yaitu dari warna bunga. Pada kangkung darat bunganya berwarna putih bersih, namun pada kangkung air bunganya berwarna putih keungu-unguan. Kita lanjutkan ke bahan yang ketiga yaitu ada ubi jalar. Klasifikasinya Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Solanales, famili Convolvulaceae, genus Ipomoa, spesies Ipomoa batatas. Sekarang kita lanjut ke pembahasan bagian batang. Ini dia batangnya. Batangnya berbentuk silindris yang sedikit keras teksturnya, tetapi tidak memiliki zat kayu. Dan juga batangnya ini tumbuh secara merambat serta memiliki banyak cabang. Nah, untuk warna dari batangnya ini ada yang berwarna coklat, ada yang berwarna ungu, serta ada yang berwarna hijau. Nah, jadi apabila batangnya ini terletak ke tanah, nah dia akan muncul akar-akar seperti ini. Sekarang kita lanjut ke pembahasan bagian daun. Nah, ini dia daunnya. Kita bisa lihat dia berbentuk seperti hati. Nah, untuk pangkal daunnya dia berlekuk dan juga di tepinya dia sedikit berombak serta ujungnya runcing. Jadi daunnya ini memiliki tangkai yang panjang yang bisa mencapai 14 cm. Nah, untuk permukaan daunnya ini sendiri berwarna hijau tua. Nah, ini permukaannya pada bagian depan atau adaksialnya itu terasa halus. Namun pada bagian belakang atau abaksial terasa kasar dikarenakan pertulangan daunnya nampak sangat jelas. Nah, jadi walaupun bentuk daun ubi jalar seperti ini, tapi ada beberapa spesies yang bentuk daunnya menjari. Sekarang kita lanjut ke bagian bunganya. Ini dia bunganya. Bunganya ini memiliki tangkai yang panjang di mana berasal dari ketiak daunnya ini dia. Nah, jadi bunganya ini berbentuk trompet atau campanulatus dan berwarna putih keunguan. Jadi bunganya ini tersusun dari 5 buah helai mahkota dan juga tersusun dari 5 helai daun bunga. Nah, jadi dalam satu bunga ini hanya memiliki satu tangkai putik. Selanjutnya yaitu bagian akar. Nah, bagian akarnya ini kita kenal dengan umbi atau ubi jalar. Nah, akarnya ini telah berubah bentuk dan fungsi membentuk umbi, di mana umbi ini memiliki kandungan yang baik untuk kesehatan manusia sehingga umbi ini sering dikonsumsi oleh manusia. Sekian video saya mengenai suku Convolvulaceae. Saya harap video ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Shalom.